Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Said Muhammad di Akol Channel. Dalam video kali ini kita akan bedah salah satu produk jas hujan Akol, yaitu jas hujan Akol Rental Anoa. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like video kali ini. Baik, berikut ini adalah jas hujan Akol Rental Anoa. Seperti ini ya penampakannya. Ini tasnya, kemudian ada ini ya webbingnya untuk gantungan tasnya, sehingga bisa dicangklong misalkan dicangklong atau diikatkan di motor sehingga lebih mudah untuk disimpan ya. Kemudian di sini ada hang tag. Hang tag ini tulisannya hujan pakai Akol. Kemudian kenapa harus pilih Akol, yaitu apik, praktis, nyaman, aman, awet, dan variatif. Kemudian di belakang ini yang terpenting adalah bagaimana cara merawat Akol ya, supaya jas hujan Akol ini nanti lebih awet digunakan. Oke. Kalau selanjutnya kita akan buka tasnya. Ini celananya nanti akan kita bahas setelah jaket ya. Oke. Seperti ini ya. Kalau kita buka, yang tadinya tas itu nyatu, dia ada di sebelah kiri, pinggang kiri. Ya. Seperti ini jaketnya. Kemudian celananya ini ya, celananya seperti ini. Oke, kita akan kupas terlebih dahulu apa aja yang ada di jaketnya. Jadi jas hujan ini kami produksi dari bahan polyester dengan coating PU atau polyurethane. Nah, itu kelebihannya. Yang bagus itu dari bahan polyurethane. Ada juga jenis coating PVC, tapi kita nggak pakai karena PVC itu lebih cenderung lebih kaku. Kalau PU itu lebih lentur sehingga nyaman digunakan. Oke, fitur itu dari bahan ya. Terus apa aja kelebihan dari bahan itu? Bahan jas hujan ini bersifat water repellent. Water repellent itu bahasa awamnya seperti daun talas. Jadi kalau kita praktekkan ya, kita guyur air, nah itu seperti itu, dia meleset seperti daun talas ya. Kemudian dia bersifat windproof dan yang terpenting adalah waterproof atau anti air, supaya bahan ini tidak rembes ketika digunakan ya. Oke, kita bersihkan dulu airnya. Kemudian feature selanjutnya yang gak kalah penting adalah di dalam proses. Ini menentukan sekali jas hujan bocor atau tidak, kecuali satu tadi bahan yang harus berkualitas, yaitu tadi kita sudah sebutkan, yaitu bahan polyester with PU coating, atau orang awam biasanya sebut adalah taslan balon. Ini bahan dari Korea ya, sehingga memiliki kualitas
yang the best quality ya. Kemudian feature selanjutnya atau keunggulan selanjutnya yaitu di dalam proses produksi. Yang utama adalah di dalam seam sealing atau melapisi jahitan dengan pita agar apa? Nah, seperti apa? Ini kita akan tunjukkan ya. Ini sebuah jahitan. Tentu saja ketika menjahit itu jarum jahit itu akan meninggalkan lubang-lubang kecil. Nah, air itu akan rembes di lubang-lubang jahitan itu apabila kita tidak tutup. Makanya di dalam proses pembuatan jas hujan Acol Renthol Anoa ini kita lapisi jahitan tersebut dengan seam sealing. Kita menggunakan Silimtic terbaik ya, yang terbaru, belum expired, serta menggunakan mesin seam sealing dari Korea juga dengan kualitas terbaik sehingga menghasilkan seam sealing yang betul-betul rapat dengan bahan, sehingga kalau udah di seal ya, itu seal dengan bahan benar-benar nyatu, tidak bisa dipisah atau dikeletek ya. Kalau dikeletek dia akan terbawa coatingnya tadi ya, jadi benar-benar nyatu kalau kita perhatikan ya. Oke, kalau teman-teman pernah ada yang punya pengalaman jas hujan, Pak, saya pernah beli juga di seal tapi kok tetap rembes. Nah, kemungkinan adalah proses seam sealingnya tidak sempurna, atau mereka menggunakan sealing atau seal tip yang sudah expired atau dengan kualitas yang tidak baik. Kemudian semua jahitan ini kita seal ya, kita seal semua jahitannya, kita seal sehingga betul-betul air tidak rembes. Karena ada juga di produk lain ya, ini kita nggak boleh sebutkan merek ya, itu di beberapa jahitan di lengan atau di bagian mana itu nggak di seal ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman bisa ngeceknya begini ya, kalau kita pegang dia kaku itu berarti ada sealnya, tapi kalau lemes berarti dia tidak di seal ya. Itu aja. Karena apa? Kalau di bagian jaket kan ditutup dengan puring, jadi kita nggak bisa memperhatikan apakah ini di seal atau tidak gitu ya. Jadi untuk mengetahui ya, jas hujan ini di seal atau tidak, itu ketika kita raba itu dia agak kaku ya, semacam ada sekitar 2 cm lebarnya, itu agak kaku area itu. Oke. Feature selanjutnya yaitu kita juga mengantisipasi supaya jas hujan ini tidak rembes di bagian depan. Maka di blazer atau penutup resleting ini kita buat double ya. Yang pertama, yang bagian pertama itu kita tekuk sengaja, lebihkan sehingga ketekuk. Sehingga tujuannya apa? Ketika ada air masuk ke sini dia akan ketahan, nggak sempat masuk ke resleting ini ya. Nah, itu. Kemudian untuk merapatkan juga kita gunakan kancing plastik. Ada beberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 kancing sehingga lumayan rapat, sehingga tujuannya apa? Supaya ini tidak menggelembung sehingga ketika ada air itu tidak masuk ke bagian dalam. Kemudian blazernya sengaja kita hadapkan ke sebelah kiri. Tujuannya apa? Karena apa? Kebanyakan pengendara itu ada di bagian kiri. Kalau ada genangan air ya, ketika kita pakai, baik, kita akan coba pakai. Nanti kita akan tunjukkan kenapa kok penutupnya kok ngadep ke kiri. Kebanyakan kan penutup resleting itu ngadap ke kanan ya, tapi kita memang sengaja kita hadapkan ke kiri. Nanti kita tunjukkan kenapa, ada alasannya ya.
seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tutup begini, nah ini posisinya ngadap ke kiri ya. Kebanyakan kan sebelah ngadap kanan, tapi kita ngadap kiri. Ketika pengendara itu posisinya di sebelah kiri jalan atau di bahu kiri jalan, di sini ada genangan air. Nah, mobil lewat jebret. Nah, air itu akan nyiprat. Kalau intensitasnya gede, nah dia akan masuk ke bagian sini. Tapi dengan menghadap ke kiri, otomatis air tidak masuk ya, menghalangi untuk masuk. Itulah tujuannya kenapa ini dibuat ke kiri. Nah, itu tadi feature yang ketiga ya. Kemudian feature selanjutnya untuk menghalangi masuknya air adalah kita gunakan velcro. Velcro di bagian lengan. Ini kita sengaja digunakan karet ya, karet, kemudian velcro. Ini betul-betul rapat. Nah, cukup rapat kalau di lengan sehingga air nggak masuk dari ujung tangan ya. Kemudian feature selanjutnya yaitu kita gunakan hoodie. Nah, ini di bagian leher atau kerah ini kita simpan hoodie sehingga kalau nggak dipakai kita bisa disimpan ya. Jadi begini, kita gunakan hoodie. Hoodie-nya kalau misalkan ini harus dipakai ya. Hoodie, kemudian ada tali untuk mengencangkan. Nah, ini nanti tali, kalau ini bisa dikencangkan ya. Ini hoodie-nya. Kemudian feature selanjutnya yaitu kita lengkapi di punggung ini. Punggung ini ada skotlet ya. Ada skotlet tali. Emang sengaja kita bikin dari jenis tali supaya minimalis, sehingga tujuan utama daripada jaket ini sebenarnya adalah bisa digunakan untuk jaket harian ya, sehingga tidak menyolok bahwa kelihatan jas hujan banget gitu ketika digunakan sebagai jaket harian di dalam ruangan, tetap stylish. Nah, itu tujuannya. Karena jaket ini, jaket Acol Rental Anoa ini memang kecuali digunakan sebagai jas hujan adalah diperuntukkan untuk jaket harian. Nah, itu kelebihannya. Oke. Untuk yang tadi ini ya, jangan lupa tasnya ini nyatu ya, nyatu di bagian ini. Tapi ini bisa dimasukkan ya. Kalau misalkan dipakai, ini harus dimasukkan, jangan sampai ngelewer, karena kalau ngelewer bahaya, nanti bisa nyangkut ya. Nah, ini harus dimasukkan. Feature selanjutnya yaitu kita lengkapi jaket ini dengan kantong. Bagi teman-teman misalkan menggunakan dompet atau handphone, bisa disimpan di sini. Sengaja kita desain taruh di luar. Tujuan dan alasannya adalah supaya teman-teman ketika mau mengambil dompet atau handphone tidak perlu membuka. Karena kalau membuka ini ya, waktu hujan kan punya potensi air tuh masuk ya. Ketika kita buka ini masuk. Makanya kita sengaja desain kantong ini di luar, tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, karena kantong ini di atasnya ada tutupnya dan ada prepetnya, sehingga dia air tidak bisa masuk ke dalam kantong. Oke, feature selanjutnya yaitu jaket ini sudah kita lengkapi juga dengan kuring ya, sehingga ketika digunakan di waktu hujan itu dia tetap hangat ya, sehingga nyaman kita digunakan ya. Ini pakai kuring. Kemudian yang tidak kalah penting, jangan lupa ya, ketika Anda atau teman-teman membeli, pastikan bahwa jas hujan Acol sudah menggunakan resleting khusus, menggunakan tulisan Acol ya, di sini Acol ya. Nih.
sudah menggunakan alkohol. Ini tujuannya untuk apa? Supaya teman-teman bisa memastikan bahwa produk ini original, ya. Itu tadi feature-feature yang ada di jaket, ya. Kemudian akan kita ulas atau kita bedah yang ada di celana. Oke. Celana Akol seperti ini, ya. Ini pinggangnya menggunakan karet yang cukup elastis. Kemudian dilengkapi dengan tali kur dan stopper agar apabila agak kendor bisa dikencangkan dengan tali kur, ya. Kemudian semua jahitan juga dilapisi dengan seam sealing yang tadi udah saya jelaskan kelebihan-kelebihannya di awal tadi. Kemudian di bagian ujung, di bagian ujung sebelah kanan kita lengkapi juga dengan skotlet yang ukuran 1 in. Ini ukuran 1 in atau 2,5 cm. Ini untuk sebagai tanda juga ketika kita pakai, minimal pas gelap ada warna terang di bagian kaki, ya. Di bawahnya ada merek Akol Rental, ya. Itu. Kemudian di bawahnya lagi kita pasang kancing. Ini variabel sifatnya, sehingga bisa dikencangkan atau dikecilkan agar air yang masuk di celana, ya, itu tidak menahan air yang akan masuk dari bawah. Oke, kita akan pakai, ya. Seperti ini, ya, kalau kita pakai jaketnya. Ini tadi kalau kita ini bisa, nah tuh tujuannya seperti itu, bisa dikencangkan. Ini kemudian juga bisa dikencangkan, ya, tuh, bisa dikecilkan. Nah, kita coba pakai bagaimana jas hujan ini di. Nah, ini penampakannya kalau kita gunakan. Saya harapkan ketika menggunakan semua prepet atau velcro ini dikencangkan, hoodie dipakai dengan sempurna. Terutama yang depan ini kancing semua dieratkan juga. Ya, resleting tadi juga dinaikkan sampai ke atas agar supaya jas hujan ini berfungsi dengan maksimal, mencegah semua rembes atau kebocoran. Demikian, ya, yang bisa saya jelaskan dan kita kupas mengenai produk Akol Rental Anoa ini. Semoga video ini memberi penjelasan yang cukup jelas dan lebih meyakinkan bagi teman-teman yang ingin membeli atau memiliki jas hujan ini. Demikian, terima kasih. Dan sekali lagi, silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, ya, dan di like, kemudian di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.